Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan al-iman bil qadari wal qada yuzilul hamma wal hazan. Ternyata kata Nabi, beriman kepada qada dan qadar atau takdir kalau bahasa kita akan menghilangkan alham dan hazan. Dua, alham dan hazan. Apa itu ham? Ham itu adalah khawatir tentang masa depan. Itu hammun bahasa Arab. Mengkhawatirkan masa depan, menggalaukan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya hammun. Sedangkan hazan itu menyedihkan atau marah, terluka, nggak nerima, protes, sedih tentang masa lalu. Jadi kalau ham itu sedih tentang masa depan, kita sebutnya galau, khawatir. Kalau hazan sedih tentang masa lalu, yaitu penyesalan, kemarahan, tidak menerima keadaan. Jadi ternyata dua penyakit ini, alham dan hazan, itu obatnya adalah rukun iman yang keenam. Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Jadi percaya kepada takdir adalah obat dari hammun dan hazanun. Nah, inilah yang kita hari ini akan belajar. Gimana cara kita mengimani takdir, terus apa hasil konkretnya dalam kehidupan kita. Lagi-lagi dakwah saya sejak 2014 itu bukan narasi. Kalau saya menyampaikan literasi Islam, apakah itu tentang fikih, tentang akidah, kayak sekarang ini akidah karena bab takdir, atau tentang ma'rifatullah, saya selalu mencoba untuk menerjemahkan Islam dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita nyebutnya dengan istilah life hacks. Jadi bukan sekedar lifestyle lagi, malah lebih konkret lagi, yaitu life hacks, cara hidup, bukan sekedar gaya hidup, cara hidup. Jadi kayak life hacks tentang di rumah misalnya, life hacksnya apa? Kalau yang diajarin di luar itu kan kayak cara kita rapiin kamar. Life hacks kita ada namanya table manner. Table manner itu cara kita megang garpu, megang sendok, naruh piring, naruh gelas, cara minum, itu kan table manner kan. Itu tuh sebetulnya udah diajarin sama Nabi, namanya adab makan dan minum. Cuman bahasanya nggak ada yang nerjemahin ke bahasa anak muda, diterjemahkannya ke bahasa pesantren, adab makan dan adab minum. Padahal bahasa anak mudanya table manner, bahasa lainnya life hacks. Gimana cara makan yang manner banget, karena manners before knowledge kan, adab sebelum ilmu kalau bahasa pesantren ya. Kalau bahasa umumnya manners before knowledge. Nah, ketika kita membahas takdir pun, saya pengen bawa pembahasan takdir itu jangan jadi teori aja, jangan jadi pembahasan wawasan, jangan jadi ilmu syariat, tapi harus jadi life hacksnya anak muda. Arti life hacks itu bisa diaplikasikan dalam daily life-nya, benar-benar konkret gitu. Itulah yang akan kita bahas hari ini, dan itulah yang menjadi spesifikasi dari dakwahnya Hanan Attaqi. Dakwahnya Hanan Attaqi itu bukan dakwah narasi, bukan orasi, karena saya bukan orator, tapi dakwah membangun awareness tentang Islam yang sangat aplikatif, atau life hacks, lifestyle, daily life. Itu banget dakwah kita. Jadi kalau saya bahas tentang akidah ma'rifatullah, libatin Allah, bahas tentang syariat, pacarannya nanti aja setelah nikah, pacaran halal, tetap asik kok. Nah, hari ini ketika kita mau ngebahas tentang takdir, saya pasti akan bawa takdir itu insya Allah ke daily life-nya kalian. Bagaimana cara kita mengimani takdir yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita melihat takdir yang bisa up to date dan relate dengan kebutuhan kita hari ini? Itulah pembahasan tentang masalah
takdir dengan tema apa kita temanya Kak Buni? Oh, rahasia mengubah takdir. Oke. Poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, nggak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, nggak boleh. Ini ayat poligami saya nggak mau, nggak bisa. Wah ini ayat riba saya nggak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya, nggak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan? Itu masuknya ke Islam, bukan iman. Misalnya nih, bab riba. Kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh. Harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab menutup aurat itu wajib, yakin. Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh, hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman kita nggak boleh satupun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar, nggak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh, yang buruk-buruk saya kayak gimana ya, masa sih harus kayak gitu? Nah nggak bisa, kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Nggak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang nggak ada kebaikan di dalamnya, itu nggak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir. Belajar takdir sebetulnya bukan belajar doktrin, bukan. Kesannya kayak kita dipaksa, bukan. Belajar takdir itu adalah belajar untuk healing. Karena kata Nabi tadi apa? Beriman kepada qadha dan qadar bisa menghilangkan 2 penyakit hati, al-hammu wal hazan, dan itu adalah healing, self healing buat kita. Bisa mengobati diri kita. Terhadap apa? Terhadap 2 penyakit. Penyakit khawatir tentang masa depan, apapun namanya, bisa galau, bisa khawatir, bisa gelisah dan seterusnya. Dan penyakit sedih tentang masa lalu yang dikenal dengan istilah hazan, bisa sakit hati, bisa luka tentang masa lalu, bisa dendam, bisa marah, bisa trauma, apalagi macam-macam variannya. 2 penyakit ini bisa sembuh kalau kita benar-benar tahu bagaimana beriman kepada takdir. Jadi belajar takdir itu bukan belajar doktrin. Saya paling nggak suka Islam itu disampaikan secara doktrin ya. Saya nggak suka. Kenapa? Nggak fair. Sehingga kita nggak siap dengan serangan orang-orang liberal. Kalau kita belajar Islam secara doktrin, kita nggak akan siap dengan logika-logika orang liberal. Berarti kita nggak punya pertahanan. Begitu datang logika orang liberal, kita langsung, oh kayaknya ini yang benar nih, lebih logis soalnya. Saya selama ini belajar Islam nggak pernah logis, dipaksa aja sama orang tua saya. Ya udah saya nurut. Tapi sekarang saya kan udah dewasa, saya bisa berpikir sendiri. Yang dijajalin adalah pemikiran liberalisme, sekularisasi. Akhirnya kita ya terpengaruh. Makanya dalam pandangan saya nggak bisa kita ngajar Islam itu secara doktrin. Islam itu emang harus logis, dan Islam itu emang logis kok, nggak usah dipaksain. Logis. Siapa bilang udah terima aja, nggak usah banyak tanya? Nggak gitu cara belajar Islam. Untuk anak kecil ya, kan ini udah remaja, harus belajar secara lebih logis. Apa kebutuhan kita kepada materi Islam? Kenapa kita belajar takdir? Udah terima aja takdir, emang kayak gitu dari sononya. Ayatnya jelas, qala Allah wa qala Rasul. Nggak bisa. Kenapa? Kalaupun kita ambil,
kita nggak kuat. Begitu datang badai logika liberalisasi, langsung roboh itu, karena kita nggak punya pertahanan, nggak punya reason, nggak punya jawaban, nggak punya alasan, nggak punya sebuah awareness, kesadaran kenapa kita begini. Makanya belajar takdir selama ini kan kita disuruh hafal kan, rukun Islam udah hafal, rukun iman udah hafal, bahkan sifat-sifat Allah 20 udah hafal, mungkin yang lebih serius lagi udah hafal aqaid khamsin 50 akidah, sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz, sifat Nabi yang wajib, sifat Nabi yang mustahil, sifat Nabi yang jaiz. Dalam sumur ditakdirkan ketemu sama musafir, bukan ketemu sama ayahnya nyari malamnya, nyari nggak ketemu, dia ditemukan oleh siapa? Sama musafir. Musafir membawanya kemana? Membawanya ke Mesir dari Palestina. Di Mesir tinggal di sebuah rumah pejabat yang perempuannya memfitnah beliau, narik baju beliau sampai sobek, lalu beliau masuk penjara. Itu kan semuanya adalah ketentuan Allah kan. Gimana cara Nabi Yusuf bisa survive, bertahan, nggak putus asa, nggak terluka, nggak nyerah, sampai akhirnya beliau sukses menjadi orang yang eksis, baik eksis dari sisi karir maupun eksis dari sisi pribadinya, artinya sebagai anaknya Nabi Yakub, sebagai adiknya dari kakak-kakak beliau. Gimana cara beliau eksis? Yang merubah ciptaan Allah filter. Lebih parahnya lagi, avatar. Udah pakai filter nggak puas, diganti jangan avatar, jadinya anime. Apalagi yang merubah ciptaan Allah, alis dikeruk, yang tadinya horizontal bagus tiba-tiba jadi setengah vertikal diagonal gitu, kayak Dragon Ball ya. Jadi maksudnya orang yang percaya belum tentu nerima. Bisa jadi dia percaya ini takdir Allah, tapi dia protes. Kenapa ya Allah, kok warna saya kayak gini, saya pengen kayak bule-bule tuh, bule-bule pengen kayak kita, kan aneh ya. Kenapa bule-bule pada berjemur biar hitam? Kenapa kita pakai sunblock tebal-tebal? Kalau ada 100 SPF kita pakai 100 SPF. Kenapa? Biar nggak hitam ya. Itulah manusia. Dia percaya itu ciptaan Tuhan, cuman dia nggak nerima. Ada yang udah tingkatannya, ya udahlah, hidung saya memang udah kayak gini, kulit saya memang udah kayak gini, saya terima lah gitu ya. Tapi nggak meyakini itu yang terbaik. Itu namanya nerima. Kalau beriman, alhamdulillah ya Allah, saya hitam. Dan hitam itu manis, nggak ada putih manis kan? Hitam manis ya. Saya suka lagu-lagu timur sih. Hitam-hitam manis apa, yang apa, banyak ya lagu-lagu timur yang kita suka dengar gitu di mobil. Itu kan hitam manis kan? Hitam manis itu, hitam itu campurnya manis, putih ya manis juga. Ini namanya nerima. Ya udahlah, kulit saya hitam, saya terima aja lah, udah saya nggak mau protes. Tapi orang yang beriman, alhamdulillah kulit saya hitam, alhamdulillah rambut saya keriting, alhamdulillah ayah saya ini, alhamdulillah ibu saya ini, alhamdulillah pasangan saya ini, alhamdulillah anak saya ini, alhamdulillah pekerjaan saya ini, alhamdulillah. Dia alhamdulillah terus. Itu namanya beriman kepada takdir. Bukan cuman percaya, bukan cuman nerima, tapi yakin itulah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan beriman kepada takdir, teman-teman. Kalau udah sampai ke level itu, makanya kata Nabi, hilanglah hammun wal hazan, hilanglah rasa khawatir, hilang juga rasa kecewa. Kalau udah sampai di level beriman. Tapi kalau masih percaya atau nerima, belum tentu hilang. Ustaz, saya percaya kok ke takdir, tapi kenapa saya masih gelisah? Karena masih percaya, belum beriman. Ustaz, saya nerima kok ketentuannya hidup saya kayak gini, kenapa masih sedih, kecewa? Karena baru nerima, belum beriman. Ayatnya, hadisnya, beriman. Kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar, bukan percaya, bukan nerima, tapi beriman, meyakini inilah yang terbaik, meyakini inilah yang terbaik. Terus kenapa kok judulnya merubah takdir? Nanti kita bahas. Karena merubah takdir kesannya kayak nggak nerima ya, pengen dirubah aja. Boleh nggak Ustadz, saya kembali ke
masuk ke mesin waktu, kembali ke masa lalu, nggak jadi nikah sama orang ini misalnya, boleh nggak saya cari yang lain aja, saya nyesel nikah sama dia. Ini kan berarti dia percaya tapi nggak nerima, sehingga dia pengen merubah. Apakah itu maksud dari judul merubah takdir? Nah, nanti kita bahas. Makanya satu-satu ya, bahas takdir ini angle-nya beda sama yang teman-teman biasa dengar kan. Biasa kan dengar takdir itu ya udah, kalau nggak masuknya ke, kadang kalau pembahasan versi orang liberal ya, karena masuknya kalau nggak ke Jabariyah ya Qadariyah, bahaya banget tuh. Kalau nggak Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah itu apa? Hidup kita itu kita yang tentukan, kita punya pilihan, kita punya kehendak, kita yang menentukan baik buruknya. Semuanya itu believe in yourself. Agak materialistis dan liberal, nggak percaya kepada ketentuan Allah. Kita tuh harus mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak bisa ngandalin orang lain, kita nggak bisa berharap ke siapa-siapa, kita yang menentukan masa depan, kita yang berusaha menjada wajada. Ini jadinya ke arah apa? Qadariyah. Sehingga nggak ada peran Tuhan di situ. Kalau nggak ada peran Tuhan, ya udah nggak usah berdoa. Nanti muncul pertanyaan yang agak nakalnya apa? Ngapain sih rajin-rajin sholat? Emang kalau udah rajin sholat hidup kamu berubah? Gitu. Itu Qadariyah banget tuh. Warnanya warna Qadariyah. Emang kalau kamu udah rajin ngaji, hidup kamu bakal bahagia? Bukankah hidup itu tergantung kita? Itu tuh Qadariyah banget. Cuman istilahnya bukan Qadariyah sekarang. Istilahnya apa? Believe in yourself. Sebetulnya ini adalah awareness dengan warna Qadariyah, aliran sesat yang ada di zaman dahulu. Dulu aliran sesat akidah itu banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Yang belajar sejarah akidah tahulah, banyak banget, lebih daripada 100 aliran. Yang kemudian diluruskan lagi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang inisiatornya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Kita mengenalnya dengan istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Itu meluruskan akidah setelah menyimpang. Beda sama sahabat, sama. Kenapa nggak balikin aja ke sahabat? Sama, balik ke sahabat dan Nabi. Cuman karena penggagasnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, dikenal dengan istilah nama akidah Asy'ariyah. Sebetulnya akidah Asy'ariyah itu akidah Nabi dan para sahabat, salafus sholih. Jadi jangan dibikin seolah aswaja dengan Nabi dan sahabat itu kayak berbeda gitu ya, sehingga kita kembali aja kepada Nabi dan sahabat. Asy'ari mah belum tentu benar. Asy'ari itu memurnikan akidah setelah menyimpang. Di tahun kedua Hijriah, di abad kedua Hijriah terjadi penyimpangan akidah. Tadi ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada banyak varian, Mu'tazilah juga. Sehingga karena menyimpangnya luar biasa, datanglah Abu Hasan Al-Asy'ari untuk meluruskan kembali, mengembalikan, mentajdid, memperbaharui seperti akidahnya Nabi dan sahabat. Maka sejak saat itu dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Jadi bukan aliran baru, itu bukan. Itu fitnah. Kalau mengatakan Asy'ariyah itu adalah aliran baru, itu fitnah. Balik lagi ke cerita takdir. Kalau versi Qadariyah, hari ini anak-anak muda yang alirannya udah mulai Qadariyahan itu sering bilang kayak tadi tuh, ngapain sih rajin-rajin sholat, ngapain sih rajin-rajin ngaji, ngapain sih rajin-rajin ke masjid? Emang kalau kamu sering ke masjid hidup kamu bakal berubah? Yang penting kan kerja keras, yang penting berjuang, yang penting belajar yang sungguh-sungguh. Believe in yourself, itu Qadariyah banget tuh pemikirannya. Hati-hati dengan pemikiran gini, walaupun tidak ada label aliran Qadariyah, udah nggak ada, itu kan aliran sejarah. Sekarang udah nggak ada namanya, tapi pemikirannya sama. Kalau Jabariyah, kebalikannya Qadariyah, udahlah, hidup nggak usah ribet, semuanya udah ditakdirkan di sono. Kita nggak punya peran apa-apa, kita nggak punya pilihan, kita nggak punya kehendak. Kita mah gimana takdirnya aja. Kalau takdirnya masuk neraka, ya udah masuk neraka, walaupun kamu rajin sholat. Kalau takdirnya masuk surga, ya masuk surga, walaupun kamu mabuk-mabukan. Jadi kamu mabuk-mabuk aja. Nanti kalau emang takdirnya masuk surga, masuk kok ke surga. Kalimat yang paling sering kita dengar apa? Kalimatnya kita nggak masuk surga dengan amal kita. Hati-hati ini, walaupun ini hadis ya, hadisnya tapi maksudnya nggak kayak gitu.
Yang salah bukan hadisnya, terjemahnya atau penjelasannya, syarahnya. Kita nggak masuk surga karena amal kita, karena sholat kita. Kita masuk surga karena Allah. Terus ngapain capek-capek sholat? Bukan itu kok yang bikin kita masuk surga. Kesana arahnya dari orang-orang yang Jabariyah. Arahnya orang Jabariyah itu adalah jangan sholat. Kenapa? Karena bukan dengan sholat kita masuk surga, tapi dengan takdir Allah. Kalau alirannya Qadariyah, jangan sholat juga. Kenapa? Karena sholat gak akan memperbaiki hidup kita, tapi usaha kita tetap ujung-ujungnya dari dua aliran ini. Jangan sholat, jangan berdoa, jangan taat-taat banget lah. Yang satu, kenapa gak taat? Karena itu gak akan merubah hidup lo. Yang kedua, karena semua udah ditentukan, ngapain capek-capek? Bukan itu yang buat kita akan masuk surga. Sama, ini ekstrem kanan, ekstrem kiri nih. Yang satu kesannya kayak percaya banget sama takdir, yang satu lagi menentang banget takdir, tapi ekstrem kanan, ekstrem kiri. Muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah, pertengahan. Apa pertengahannya? Ini kata-kata yang tepat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab takdir. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Artinya kita punya peran dalam merencanakan, baik rencana bumi maupun rencana langit, baik ikhtiar bumi maupun ikhtiar langit. Itu peran kita. Ikhtiar bumi apa? Kalau dalam karir, bekerja sungguh-sungguh. Ikhtiar langitnya, berdoa yang sungguh. Berdoa yang sungguh, beribadah yang sungguh, bersedekah yang sungguh. Itu ikhtiar langit. Ikhtiar buminya, bekerja yang sungguh, berusaha yang sungguh. Itu ikhtiar bumi. Kita yang mengikhtiarkan, Allah yang menentukan hasilnya. Itulah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak murni mengandalkan ikhtiar kita, nggak murni juga kayak berlepas tangan kepada takdir. Dia di tengah. Yang menentukan semuanya Allah, bukan kita. Tapi tugas kita ya ikhtiar. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar kita. Kenapa? Allah Maha Adil. Allah Maha Syakur. Arti syakur, menghargai. Maha loh, maha banget. Maha banget lagi. Apa arti maha? Ya banget. Jadi kalau Maha Syakur berarti menghargai banget. Ada nggak orang yang menghargai banget? Gimana kalau dia menghargai banget? Satu kebaikan kita disebut-sebut terus. Makasih ya, kemarin udah nolongin saya, ngasih saya uang parkir 2.000. Saya waktu ke minimarket nggak ada uang parkir, kamu bantuin, akhirnya saya bisa pulang. 2.000 diingat. Minggu depan, makasih ya, minggu lalu kamu udah bantu saya, kasih saya uang parkir 2.000, ditraktirin. Bulan depan, makasih ya, kamu udah bantuin saya, 2.000 ditraktirin. Tahun depan, makasih ya, dulu kamu udah pernah berbuat baik sama saya, bantuin saya di parkiran. 5 tahun lagi masih disebut, 10 tahun lagi masih disebut. Itu orang berarti sangat bisa menghargai kebaikan orang lain. Dan orang Jepang tuh kayak gitu loh, yang saya kenal ya, karena saya beberapa kali ke sana dan punya teman juga di sana, baik muslim maupun non muslim. Saya punya teman di Jepang yang non muslim, saya punya teman di Korea opah-opah yang non muslim, dan dia ada pemain sinetron The Sassy Girl. Walaupun saya percaya itu dari Allah, tapi pertanyaannya kenapa? Karena itu berarti belum menerima ya, baru percaya ya. Tapi karena saya beriman, nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin ini buruk, pasti ada kebaikan di dalamnya. La'allahu khair, bahasa kita semoga ada hikmahnya, kan gitu ya. Saya percaya banget itu. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa gitu? Karena Allah lebih tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kalimat terakhir bukan ayat ya, itu tafsir. Jangan dibilang mana ayatnya, jangan sok tahu, nggak ada ayatnya. Kalimat terakhirnya cuma sampai Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kesimpulannya jangan sok tahu, udah ikut aja, tapi ikhtiar. Jangan qadariyah,
yang mengandalkan ikhtiar tapi nggak percaya Allah. Jangan Jabariyah yang pasrah-pasrah aja nggak mau ikhtiar. Jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Kita ikhtiar, Allah yang menentukan, kita percaya ketentuan Allah itu yang terbaik, dan Allah menghargai ikhtiar kita. Jadi teman-teman, pas waktu itu saya percaya ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Apa kebaikannya? Hari ini saya ngerti, kalau saya waktu itu punya kerjaan ngajar di kampus atau ngajar di madrasah seperti istri saya, mungkin saya nggak akan pernah bikin dakwah tren anak muda, yaitu tren hijrah, nggak akan pernah. Karena saya udah fokus aja ngajar di akademis, dunia akademis, jadi nggak masuk ke dunia out of the box-nya anak muda gitu. Karena saya nggak ngajar di kampus, nggak di dunia akademik, saya harus muter otak nih, bikin apa nih? Saya mencoba untuk nerjemahin buku, ternyata nggak ada yang mau nyetak. Saya nulis buku, nggak ada yang mau nerbitin. Akhirnya karena nggak ada yang mau nerbitin buku saya terbitin sendiri. Jadilah saya pengusaha penerbitan dan percetakan. Udah alhamdulillah stabil, settle dengan usaha percetakan. Naik lagi, saya bikin usaha jual beli pulsa. Waktu itu belum kayak sekarang ya, ada di mana-mana, dulu masih susah. Saya punya 60 cabang jual beli pulsa di Bandung dalam hitungan bulan. Dari situ naik lagi jual beli mobil second, karena saya hobi mobil, beli jual beli mau jual. Udah gitu naik lagi ke properti, main di properti. Dari mana? Dari awalnya karena nggak keterima ngajar di kampus, nggak keterima ngajar di madrasah. Soalnya pemikirannya agak beda orang ini satu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak bisa mungkin nggak bisa ikut yang mainstream, senangnya yang anti mainstream dan out of the box. Akhirnya karena alhamdulillah saya jadi programmer dakwah, nggak jadi ngajar aja, saya banyak bikin program. Saya bikin sekolah di Tuban, Jawa Timur. Sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban, milik Bupati Tuban. Dulu belum jadi bupati, namanya Bina Anak Soleh. 6 bulan saya di sana, saya bikin sekolah. Sampai jadi wakil kepala sekolah, saya hijrah ke Bandung, bikin lagi program di Salman ITB, namanya Rumah Quran. Jadi program Rumah Quran. Sekarang saya bikin dakwah tren. Jadi bukan bikin pesantren, tapi menyebarkan pesan lewat tren. Makanya pelesetannya pesan underscore tren. Pesannya apa? Hijrah. Tapi hijrah ini jangan jadi ceramah, harus jadi tren lifestyle-nya anak muda. Bikinlah tren hijrah 2015. Sampai sekarang masif tren hijrah di seluruh Indonesia. Dan nggak boleh kita bikin cabang. Jadi pemuda hijrah nggak ada cabang, cuma ada satu di Bandung. Kenapa? Karena yang besar itu gagasan, bukan yayasan. Yayasannya kecil, dia sebagai vehicle, sebagai operator, tapi gagasannya yang dibesarkan. Milik semuanya, masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Muncullah Hijrah Fest, muncullah komunitas hijrah di seluruh Indonesia, dan dia berkembang improvement sendiri-sendiri. Tren hijrah itu namanya dakwah tren. Setelah dakwah tren 8 tahun, sekarang kita bikin pesan underscore tren, kawasan anak muda. Yang pertama ada di situ apa? Sekolah Rimba Indonesia, SD gratis. Kenapa Ustaz bikin SD gratis? Karena anak saya masuk SD. Kok bikin sekolah sendiri Ustaz? Soalnya di sekolah yang lain anak saya disuruh potong rambut. Saya pengen anak saya gondrong. Soalnya kalau gondrong itu keren. Dan Nabi juga kan rambutnya sepundak dan nggak jorok, nggak keurus, tetap rapi, tetap berminyak, tetap indah, tetap good looking ya. Makanya saya pengen Yahya itu rambutnya gondrong. Allah jaminkan Asia masuk surga, bahkan Asia sudah bisa melihat surganya dibuka hijab ketika Asia masih di bumi. Masih di bumi bisa ngelihat surga, sehingga wafatnya walaupun tersiksa dalam keadaan tersenyum. Kenapa kok malah tersiksa tapi tersenyum? Karena melihat surganya, mencium aroma surga, merasakan indahnya angin surga, melihat pemandangan surga yang akan ditempati, sehingga rasa siksaannya Asia itu nggak kerasa, ketutup sama indahnya nikmatnya surga. Itu namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu poin kedua tentang takdir. Poin pertama, pentingnya belajar takdir ternyata untuk healing. Poin kedua, gimana cara kita ngelihat takdir? Lihatlah takdir dengan iman, dengan husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Nggak boleh kita ngelihat takdir
seperti kacamata Qadariyah bahwa semuanya kita yang tentukan, atau kacamata Jabariyah bahwa semuanya udah diatur, kita mah nggak ada peran apa-apa, jadi nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kita melihat takdir dengan iman dan husnuzon, yakin bahwa ini yang terbaik. Mau yang kita anggap buruk, apalagi yang kita anggap baik, itulah yang terbaik. Kalau yang kita anggap baik, ini udah Allah mengazab, itu yang pendapat kedua. Jadi kalau kita bertobat, dosa kita dihapuskan. Kalau kita zikir, dosa kita dihapuskan. Kalau kita sholat, dosa kita dihapuskan. Orang yang sholat 5 waktu sehari, itu kayak orang yang mandi di sungai, sehingga nggak ada lagi kotoran di tubuhnya, dihapuskan. Itu tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang paling banyak ulama tafsir, yang dihapus di sini adalah takdir. Pertanyaannya, takdir yang gimana yang dihapus? Kok ada kata-kata umul kitab? Bukankah ada hadis rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf? Pena sudah diangkat sementara kertas sudah kering. Terus juga ada hadis Nabi Bukhari Muslim bahwa manusia dalam kandungan ibunya setelah 40 hari dibentuk menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibentuk rupa, lalu ditiupkan ruh, lalu datanglah malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, bahagianya, sengsaranya, kan udah dicatat semua. Terus yang dihapus yang mana? Jadi teman-teman, yang dihapus itu adalah, kata para ulama tafsir, keadaannya, bukan kejadiannya. Contoh, kita matinya kapan? Itu udah takdir, tercatat di Lauhul Mahfuz. Nama lain dari Lauhul Mahfuz itu adalah Ummul Kitab. Sebelum kita diciptakan, itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika kita diciptakan, ditulis ulang lagi oleh malaikat. Jadi 2 kali kita dicatat. Dicatat yang pertama di Lauhul Mahfuz, namanya Ummul Kitab, wa indahu Ummul Kitab, di sisi Allah, nggak ada yang tahu, malaikat juga nggak tahu. Kemudian Allah suruh malaikat untuk menulis ulang ketika di dalam rahim ibu, baru malaikat tahu. Udah dicatat tuh, kapan ajal kita, mati kita kapan, di mana. Tapi keadaannya Allah yamhu wa yusbit, Allah berkehendak untuk menghapus dan menetapkan. Tapi semuanya ada dalam ilmu Allah, disebut dengan qada. Qada itu artinya ilmu, pengetahuan Allah. Bukankah Allah punya sifat ilmun, kudrat, iradat ya? Sedangkan takdir kan ada qada, ada qadar. Qada itu ilmu Allah, qadar itu kejadiannya. Kejadiannya tidak berubah, kita akan mati pada tanggal itu. Tetapi keadaannya bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Sehingga muncullah doa dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud tentang takdir. Dan kedua sahabat ini ulamanya sahabat, bukan sahabat biasa, ulamanya sahabat. Jadi sahabat itu ada 7 ulama mereka, kibarus sahabah atau kibarul ulama indas sahabah, 7 ulama besarnya sahabat. 2 di antara 7 itu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua orang ulamanya sahabat ini pernah berdoa gini, Allahumma in kunta katabtani min ahlil syaqiyah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, yang celaka, yang gak bahagia, hapuslah catatanku dan gantilah aku menjadi orang yang bahagia. Engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan di sisimulah ummul kitab. Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke satu negeri. Di tengah jalan tiba-tiba dapat berita bahwa negeri itu sedang diserang wabah yang menular. Kalau di kita tuh kayak pandemi yang kemarin ya. Nah, pas Umar tahu di sana itu lagi ada wabah dan menular, Umar balik arah pulang, nggak jadi lanjut. Terus orang-orang nanya kepada Umar, afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin? Apakah kita lagi lari nih dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? Naam, firarun min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita lagi lari dari satu takdir Allah ke takdir yang lain. Apa maksudnya? Kita lari berharap mendapatkan takdir yang baik, menghindar takdir yang buruk. Takdir yang maksud di sini apa? Keadaannya.
Dan semua itu ada di dalam ilmu Allah. Semua itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya tugas kita berikhtiar, merencanakan, berharap, meminta kepada Allah. Allah yang mengubahnya. Iyasya yamhu wa iyasya yuthbit. Kalau Allah berkehendak ya Allah hapus, kalau Allah berkehendak ya Allah tetapkan. Tapi semuanya adalah ketentuan Allah, dan Allah maha adil kepada hambanya. Jadi kita matinya tetap di tanggal yang sama, tapi dalam keadaan yang Allah berkehendak seperti apa, dan kita berharap yang terbaik. Begitu juga jodoh. Jadi siapa jodoh kita misalnya ditetapkan? Si Agus misalnya, Mas Agus. Ya udah nggak akan jadi bagus, ya Agus saja, nggak ditambah B ya. Jadi Agus tetap Agus. Tapi kalau kita belum berdoa kepada Allah meminta takdir yang baik, bisa jadi Agus ini dijengkelin. Bisa jadi kita dengan Agus ini nggak happy, ribut terus, panas terus keadaannya, nggak ada rasa, dingin. Tapi begitu kita, ya Allah, jika Engkau takdirkan aku dengan Agus ini ribut terus, hapuslah ya Allah, ganti dengan romantis. Tiba-tiba dia pulang sekolah, pulang kerja bawa bunga. Tiba-tiba dia nelfon, kamu udah makan belum? Oh kan hari ini puasa. Oh ya maaf. Tiba-tiba dia meluk kita, sayang sama kita, kata-katanya romantis. Tiba-tiba kita muncul rasa yang sangat besar kepada dia. Itu takdir Allah. Dan kita minta kepada Allah yang terbaik. Orangnya nggak berubah, tapi keadaannya berubah. Anaknya nggak berubah, tapi kesolehannya berubah. Pekerjaannya nggak berubah, tapi keberkahan rezekinya berubah. Dan kita meyakini semua itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Ada cerita, Nabi pernah cerita gini. Nanti di hari kiamat ada 4 orang yang masuk neraka karena dia ahli maksiat, dosa, banyak dosanya. Setelah lama di neraka, keempat orang ini dikeluarkan dari api neraka, dihisap ulang. Apakah dosanya udah habis atau masih sisa? Ketika dihisap, ternyata dosanya masih banyak. Saking banyaknya dosa, udah diazab masih banyak dosanya. Lalu kata Allah kepada malaikat, masukkan mereka lagi ke dalam neraka. Ketika mereka mau dibawa ke neraka, salah satu dari 4 orang ini menoleh dan mengatakan, "Ay Rabbi, ya Allah, ma zanantu annaka satu'iduni ilan nar." Ya Allah, saya nggak pernah berpikir, zon ya, saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke api neraka. Justru saya berpikir Engkau akan memasukkan saya ke surga ya Allah. Saya pikir Engkau sudah mengampuni dosa saya ya Allah. Saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke dalam neraka. Dia husnuzon kepada Allah. Dia husnuzon kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, benarlah hambaku dengan prasangkanya, maka dengan rahmatku masukkanlah dia beserta 3 temannya ke dalam surga. Bayangin, orang yang takdirnya masuk neraka, Allah rubah jadi masuk surga hanya dengan berbaik sangka kepada Allah. Itu dahsyatnya berbaik sangka kepada Allah. Sehingga seneraka apa sih hidup kita? Coba, seneraka apa hidup kita? Sama nggak dengan neraka? Ya nggak jauh. Jadi kalau neraka aja bisa berubah menjadi surga, apalagi hidup kita yang nggak neraka-neraka banget sih. Walaupun kita bilang hidup saya neraka banget, Ustaz, enggak, jauh dari neraka. Kita aja nggak tahu gimana azab api neraka ya. Hidup kita tuh nggak neraka sama sekali, walaupun nggak surga-surga banget juga sih. Hidup kita tuh nggak neraka-neraka banget. Jadi ngapain kita berputus asa seolah-olah nggak bisa bahagia? Orang yang dari neraka aja Allah takdirkan masuk surga dengan berbaik sangka kepada Allah. Sama kayak cerita Nabi tentang umat Nabi Musa. Nabi Musa pernah nanya ke Allah, kan Nabi Musa itu kalim ya, bisa bicara dengan Allah. Rabbi, kata Nabi Musa, siapa umatku yang paling rendah derajatnya, yang paling telat masuk surganya? Kata Allah, umatmu yang paling rendah derajatnya itu tuh laki-laki buta yang paling telat masuk ke tempat ibadah. Dicari sama Nabi Musa, oh ini nih, orang tua buta kalau ibadah pasti masbuk, istiqomah banget masbuknya, bertahun-tahun masbuk aja. Ke ma'bad, ke tempat ibadahnya Nabi Musa, dia pasti telat. Ini nih orang yang paling rendah nih. Suatu saat dia wafat,
Ketika dia wafat, Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Rabbi, di neraka mana dia sekarang setelah dia wafat? Kata Allah, Musa, dia di dalam taman-taman surga. Kuburnya seperti taman surga. Nabi Musa heran, ya Rabbi, bukankah dia itu orang yang paling rendah, yang paling terakhir dapat nikmat surga? Kenapa kuburnya bukan jadi lubang neraka, kok malah jadi taman surga? Apa kebaikan dia ya Rabbi? Padahal dia orang yang paling rendah. Harusnya kami duluan yang masuk surga. Kenapa dia duluan? Maksudnya surga kubur ya. Lalu Allah menjawab Musa, suatu hari dia diajak jalan sama teman-temannya apa istilahnya tuh? Dituntun. Dia diajak jalan sama temannya, dituntun sampai ke sebuah taman yang sangat luas, indah, nikmat. Terus temannya bilang, taman ini luas banget ya, kata temannya. Terus dia bilang gini, enggak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Dia cuma ngomong gitu, berbaik sangka kepada Allah. Enggak, sesungguhnya rahmat Allah itulah yang paling luas. Wahai Musa, benarlah hambaku, rahmatku luas, maka dengan rahmatku aku rubah takdirnya menjadi ahli surga. Sama kayak nenek di zaman Nabi Musa juga. Nabi Musa itu ceritanya banyak banget, baik di dalam Al-Quran maupun di hadis. Kan di Al-Quran itu cerita yang paling panjang selain cerita Nabi Muhammad, Nabi Musa ya. Ada di banyak surat kan. Di dalam hadis juga Nabi pernah bercerita tentang nenek-nenek yang minta anak. Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya saya punya anak. Nabi Musa, ya Allah, ini ada nenek-nenek minta anak. Kata Allah, Musa, takdirnya dia nggak akan punya anak. Nek, maaf ya, Allah udah mentakdirkan nenek gak punya anak. Oh iya, pulang. Besok balik lagi, ya Nabi Allah, doakan kepada Allah saya punya anak. Kan udah kemarin, siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin minta anak, Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga, sabar ya, gak akan punya anak. Walaupun dialognya gak gitu-gitu banget sih. Ini storytelling. Oh iya, pulang lagi. Lusa datang lagi. Nabi Musa, doain saya punya anak. Kan udah kemarin. Siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin takdirnya nggak akan punya anak. Nek, sabar aja, takdir nenek emang nggak akan punya anak. Ya udahlah, ya pulang. Nggak balik-balik lama. Setelah sekian lama datang bawa bayi. Nabi Musa, tangannya nggak gini sih. Nabi Musa, nenek yang dulu, iya, ini siapa? Ini anak saya. Anak saya gimana maksudnya? Ya anak biologis saya. Nenek ini pakai bahasa biologis, ilmiah banget. Ini anak saya, ini anak kandung saya kalau bahasa orang dulu ya. Gimana ceritanya nenek bisa punya anak? Ya, tanya aja ke Allah. Ya Allah, gimana cerita si nenek bisa punya anak? Allah bilang, setiap kali dia datang kepadaku berharap punya anak, aku jawab takdirnya nggak akan punya anak. Dia pulang dengan mengatakan, Ya Rahim, Ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Penyayang, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Engkau pasti kasihan sama saya. Engkau pasti nggak tega sama saya. Berbaik sangka sama Allah. Besok datang lagi, Nabi Musa, doain saya punya anak. Saya bilang dia nggak akan punya anak. Ya Rahim, kasihanilah saya. Engkau pengasih kan? Pasti kasihan kan sama saya. Datang lagi, bolak-balik, tapi terus berbaik sangka kepada Allah. Ini namanya ilhah. Bahasa Arabnya ilhah. Ilhah itu artinya merengek. Dan Allah suka hamba yang merengek. Bahasa lain dari ilhah, awah. Dan Nabi yang paling awah itu Ibrahim. Karena Ibrahim itu awahun. Awah itu artinya da'a. Da'a itu artinya kalau meminta itu berulang kali dan lama, terus minta yang sama. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta anak sampai 50 tahun, Nabi Zakaria minta anak juga 50 tahun, nggak pernah berubah. Kita baru sehari 2 hari, ya udahlah kayaknya nggak dikabulkan. Mana ilhahnya? Alihu ila rabbikum. Ilhahlah kepada, merengeklah kepada Rabb kalian. Allah itu pasti akan menghargai rengekan kita. Nggak terganggu loh. Nggak enak loh merengek sama Allah, ntar Allah repot. Siapa bilang Allah repot? Allah sibuk tapi nggak repot. Emang Allah sibuk sih? Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk, tapi wala ya'uduhu hifdhuhu, nggak pernah repot. Akhirnya karena nenek ini merengek berbaik sangka sama Allah, kata Allah, dengan rahmatku
aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Makanya merubah takdir itu adalah hak Allah, tapi Allah maha adil, maha syakur. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku zalim, maka janganlah kalian berlaku zalim kepada sesama kalian. Allah aja mengharamkan dirinya dari sifat zalim. Gak mungkin Allah zalim sama kita. Berarti Allah itu adil, kebalikan dari zalim kan? Allah itu adil. Kalau kita berbaik sangka, Allah pasti menunjukkan persangkaan kita. Kalau kita berharap, Allah pasti nggak akan mengecewakan kita. Kalau kita meminta, Allah pasti ngabulin permintaan kita, pasti dengan kehendak Allah. Sehingga Allah yang berkuasa, yamhu wa yuthbit, menghapus dan menetapkan, tetapi Allah juga maha adil dan maha syakur. Semoga 3 poin ini bisa menjelaskan maksud dari beriman kepada takdir dalam konteks kehidupan kita. Sekarang apapun masalah kita, coba lihat itu dari angle iman kepada takdir. Bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi meyakini itu yang terbaik. Tapi kata kuncinya, kita mengusahakan, kita merencanakan, kita mengikhtiarkan, Allah yang menentukan, dan Allah pasti menentukan yang terbaik untuk kita.